Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Isramania semua dimanapun Anda berada. Kembali pada sore hari ini Jumpa Dengar bersama saya Davi dalam program Desa Menyapa, di mana pada sore hari ini sudah berhadir di studio Radio Ekstra FM Kepala Desa Pulau Bale ada Bapak Sudirman. Assalamualaikum, selamat sore Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Talks Interaktif Desa Menyapa, inovasi membangun desa dengan transparansi. Selama kurang lebih 1 jam ke depan kita bakal berbincang-bincang mengenai desa Pulau Balai. Nah, tentunya Pak Kepala Desa Pak Sudirman ini yang sudah menjabat 2 periode Pak ya dengan kali ini Pak ya. Insyaallah. Dengan 2 periode tentunya sudah banyak memberikan kontribusinya ya, memberikan yang terbaik untuk desa Pulau Bale. Apa-apa saja, kemudian apa yang sudah dibuat oleh Pak Kepala Desa yang satu ini, apalagi kita tahu ya, Aceh Singkil dengan 2 wilayah daratan dan kepulauan, sementara Pulau Bale ini berada di kepulauan Pak ya, khususnya di ibu kota Kecamatan Pulau Banyak Pak ya. Ya. Nah, tentunya berbeda dengan kita yang di daratan, Isramania semua. Nah, mungkin bisa kasih gambaran dulu sedikit Pak tentang Desa Pulau Balai seperti apa, kemudian mungkin visi misi Bapak selaku Kepala Desa ya. Silakan Pak. Terima kasih. Kita lihat Pulau Banyak itu adalah sebuah kecamatan bagian dari Kabupaten Aceh Singkil yang jauh, jarak 3 jam dari Singkil ke Pulau Banyak. Udah jelas mayoritas masyarakat kami di sana adalah nelayan. Nelayan Pak ya. 80% nelayan. 20% sebagiannya ada PNS, ada buruh dan ada tani. Jadi sudah jelas pendapatan sehari-harinya sudah jelas nelayan. Jadi Pulau Banyak, ibu kotanya Pulau Balai, maka itulah Pulau Balai dengan jumlah kakak 450 kakak. 450 kepala keluarga Pak ya. Keluarga. Dengan jumlah penduduk mencapai lebih kurang 2000 jiwa. 2000 jiwa Pak. Ya. Oh, lumayan banyak Pak ya. Untuk Pulau Balai. Jadi sebetulnya Pulau Balai sebuah ibu kota kecamatan Pulau Banyak, salah satunya desa yang tertua. Namun di sini juga Pulau Balai masih banyak membutuhkan fasilitas-fasilitas dalam hal memajukan desa tersebut. Salah satunya karena Pulau Balai itu secara khusus seperti apa yang kami sampaikan tadi, di sana kalau kita lihat di dalam untuk pendapatan masyarakat tidak lain adalah laut, dan ditambah sekarang dengan adanya destinasi sudah dijatuhkan Pulau Banyak itu salah satu destinasi wisata. Ini juga meningkatkan pendapatan, membuka peluang pendapatan ekonomi masyarakat yang ada di Pulau Balai khususnya. Di bidang pertanian saya rasa untuk saat ini masih kita mengharapkan bantuan-bantuan atau petunjuk-petunjuk, karena pada dasarnya Pulau Banyak itu khusus Pulau Balai dulu masyarakatnya petani cengkeh. Oh dulu petani cengkeh. Petani cengkeh, dan termasuk juga untuk kebutuhan sehari-harinya adalah beladang, salah satunya padi, cengkeh dan kelapa. Tapi sejak anjloknya harga cengkeh dan juga kelapa juga tidak ada hasil lagi, salah satunya musnahnya kena efek dari tsunami kemarin. Pak. Maka masyarakat beralihlah ke laut. Jadi dengan adanya Pulau Banyak ini dijadikan destinasi wisata, sudah membuka peluang-peluang masyarakat kita yang sebagian
tadi dia nelayan, sekarang dia buat usahanya jadi transportasi untuk antar pulau Pak ya. Pulau untuk pengunjung-pengunjung wisata lokal tadi, dan sebagian juga masyarakat kita membuka sebuah penginapan, rumah makan, dan juga memberikan fasilitas alat-alat untuk berenang, menyelam. Itu juga sangat berterima kasih kita dengan situasi Pulau Banyak dijadikan destinasi wisata. Mudah-mudahan ke depan Pulau Banyak secara umum lebih maju lagi wisata Pulau Banyaknya. Kita juga berterima kasih kepada masyarakat di sana. Kalau kami di sana masih kuat lagi dengan adat istiadat, kearifan lokal itu masih kami jaga. Masih bisa untuk memutuskan sesuatu haruslah melaksanakan dengan musyawarah. Dengan musyawarah Pak. Musyawarah lah keputusan tertinggi di desa kami. Oh jadi setiap ada persoalan tetap diutamakan musyawarah ya. Di sana adatnya adat apa Pak? Adat Singkil Pak ya? Iya. Adat Singkil ya. Karena kita semua adatnya adat pesisir kan. Iya. Tidak jauh beda dengan daratan Singkil. Pak, dari yang Bapak sebut tadi misalnya nelayan, kemudian transportasi itu sebagai alat transportasi di laut ya, itu memang dikelola dengan betul, katakanlah ada campur tangan dari dana desa, atau memang masyarakatnya sekarang konser kemudian ada dibantu dengan dana desa Pak? Kita kan dana desa ini munculnya akan di 2015. Betul Pak, betul. 2015 dengan munculnya dana desa 2015, kebijakan pemerintah juga membantu masyarakat desa khusus di bidang fasilitas infrastruktur. Kita kemarin sejak munculnya dana desa, ini adalah sebuah bantuan kepada masyarakat. Kalau kita dari kecamatan secara umum mengharapkan bantuan pemerintah daerah, juga pemerintah provinsi, mungkin sangat kecil kita mendapatkan untuk Pulau Banyak. Minim gitu Pak. Ya. Maka Pulau Banyak itu masih banyak yang harus dibangun atau diperbaiki. Apalagi sekarang untuk menunjang fasilitas wisata tadi Pak. Pulau Banyak kan. Jadi jelas pada 2015, 2017, 2016 semua kami fokus kepada memperbaiki fasilitas yang ada di infrastruktur, desa. Pembangunan infrastruktur desa Pak ya. Jadi itu semua dilakukan hasil musyawarah. Jadi untuk pemberdayaan masyarakat seperti budaya, keagamaan, dan juga yang utama adalah di sana kesehatan, kesehatan dini dan juga pendidikan. Jadi beberapa tahun dana desa tersebut kami lakukan khusus untuk perbaikan infrastruktur utamanya Pak ya. Iya, di khusus Pulau Banyak. Namun sekarang pada saat ini belum sempurna lagi. Kami sangat banyak mengharapkan lagi. Yang utama sekali adalah jalan lingkungan sekitar desa. Sekarang kondisinya seperti apa Pak? Sekarang masih belum sempurna. Belum sempurna. Katakanlah masih belum aspal begitu Pak? Ya, kita memakai di sana jalannya bukan aspal, paving block. Oh, paving block Pak ya? Block. Tapi kalau ke depan kita lihat paving block ini tidak cocok lagi untuk Pulau Banyak secara umum. Karena kenapa? Mobil truk besar yang masuk dari Medan bawa barang sembako, kalau kondisi paving block nggak mampu untuk menahan itu. Jadi posisi sekarang jalan yang ada di Pulau Banyak itu, baik desa Pulau Balai, Pulau Bagu itu semua paving block. Tapi dengan munculnya perekonomian masyarakat ambil barang dari Medan, kalau diesel truk-truk besar sudah masuk, jadi tidak mampu untuk bertahan seperti jalan yang kita lakukan kemarin adalah paving block. Jadi ke depan saya rasa harus dirubah seperti
coran, pakai cor itu. coran itu yang lebih bagus menurut kami. Dan juga tahan begitu Pak ya. Kalau aspal mungkin kurang juga Pak ya. Kalau aspal karena kita daerah laut, Ya itu juga tuh ya. kita kan sekeliling laut. Ya. Pada malam hari dia aspal itu akan memuai dia, karena garam itu naik ke atas, Iya, iya. memuai lembek. Apabila panas dia baru kering lagi. Kering lagi gitu Ya. ya. Artinya ketahanannya juga kurang di Kurang. situ Pak ya. Namun demikian itu tadi kalau misalnya dicor ya, model cor kayak Iya. jalan-jalan tol begitu Pak Iya. ya, akan lebih kuat di situ ya. Jadi selama berarti artinya Bapak itu memimpin selama belum adanya dana desa sampai setelah ada dana desa dong Pak. Ya, saya sebelum dana desa ada, kan ada program pengembangan kecamatan, ada program PMP Mandiri, fasilitas jalan-jalan kita sekarang Iya. itu yang terbuat dari Papin Blok itu sebagian dari program PNP Mandiri. Dulu Pak ya. Iya. Oh, gitu. Artinya kita sudah kita nyambung kemarin dengan adanya dana desa. Jadi sebetulnya pada tahun ini kita juga berharap untuk melakukan perbaikan fasilitas yang masih belum sempurna, tapi karena kita dilanda pandemi, iya juga ya. semua dana 2 tahun ini kita tidak banyak bisa berbuat apa-apa. Oke. Jadi selama pandemi ini concernnya tidak lagi ke infrastruktur, kemana Pak? Kita sesuai dengan himbauan pemerintah, Ya. sudah jelas kita penanganan masalah Pandemi ya. COVID. Yang kalau untuk infrastruktur pembangunan fisik kita mungkin bisa dilakukan hanya 25%. Hanya atau 25 atau 30 dari anggaran Iya, Pak ya. dari anggaran. Selebihnya untuk penanganan, pemberdayaan gitu Pak ya. Iya, betul. Oke. Kalau pemberdayaannya sendiri apa yang Bapak perbuat Pak Pada untuk Desa Pulau Bale ini? tahun kemarin kan 2019 kita mendapat bantuan dari kementerian, Iya. ialah homestay. Iya. Itu kerjasama dengan Bundes lah kan gitu. Iya. Lalu kemarin kita coba untuk memberikan dana segar kepada Bundes untuk meningkatkan kemajuan Bundes. Namun karena juga dilanda pandemi, akhirnya seperti tamu-tamu itu agak kurang datang ke Pulau Banyak kan. Nah, jadi sekarang masalah Bundes, Iya. kalau dibandingkan dengan desa yang lain, Iya. kita kalah dengan geografis. Maka ke depan kita akan ciptakan, kalau hanya untuk usaha penginapan, saya rasa bukan tidak bisa, tapi harus kita tambah usaha-usaha lain yang menyangkut dengan bidang perikanan menurut saya. Karena apalagi masyarakat kita di sana masyarakatnya perikanan. Seperti kita lakukan keramba-keramba, Iya. pembibitan ikan. Iya. Kalau kita berharap dari penginapan, homestay tadi saya rasa sangat jauh untuk bisa berubah kita. Kalau untuk saat ini BUMDesnya concern di homestay Pak. Homestay ya. Itu lokasinya berada di mana Pak? Di Desa Pulau Bale, arah jembatan penyeberangan Pulau Bale Teluk Nibung, biasa disebut orang jembatan Balibung. Di jembatan Balibung. Ya. Atau yang kalau tidak salah homestay yang di atas laut itu Pak? Iya, betul. Oh itu ya, Ya. itu BUMDes dari Pulau Bale Pulau Pak Bale, yang ya. kembangkan. Itu sejak kapan itu Pak? 2019 ya. pembangunannya itu. Itu sejauh ini kan pandemi Pak, Ya. otomatis kunjungan wisatawan juga berkurang begitu ya. Tetap menghasilkan pendapatan nggak kira-kira Pak dari 2 tahun ini tidak ada. 2 tahun ini? Tidak. Biasanya Pak? Biasanya kita adalah apalagi orang. Iya. Karena kita kan seperti saya katakan tadi, Pulau Bale itu hanya bergerak, Bundesnya bergerak di bidang Homestay tadi Pak. Iya. Sementara orang cari lokasi untuk berwisata itu yang ada pantai, yang bisa Betul. mandi. Iya. Kalau
kita punya kan tidak hanya mengharapkan homestay, apalagi arah jalan ke penginapan tersebut, posisi jalannya saat sekarang hancur. Oh, hancur. Jadi itu sebuah kendala bagi tamu-tamu untuk bisa tinggal di situ atau menginap di situ, karena posisi ke lokasi sangat parah jalannya. Jalannya Pak ya, nggak bagus begitu ya. Begitu. Jadi ini menjadi perhatian bersama tentunya Pak ya. Kalau misalnya nih Bapak kan BUMDesnya concern di homestay ya kan, penginapan, orang menginap di situ. Lalu dari segi wisatanya, pemandangannya Pak yang bisa ditawarkan dari Pulau Bale ini apa Pak? Nah, itu seperti saya katakan tadi, kita kalah geografisnya. Oh gitu Pak. Kalah. Karena kalau kita lihat di daerah desa yang lain, mereka punya pulau, punya pantai. Iya, betul Pak. Baik Teluk Nibung maupun Pulau Bagu. Iya. Yang mereka kembangkan di Pulau Panjang dan Ujung Batu. Kalau kami tidak ada yang bisa dijual atau ditawarkan, hanya saja mengharapkan homestay tadi. Oh, homestay tadi. Namun demikian juga kan otomatis nih kalau misalnya kan persinggahan pertama kapal dari Singkil menuju ke Pulau Banyak kan singgahnya di Pulau Bale. Tetap di Pulau Bale. Pintu masuknya begitu katakanlah Pak ya. Semua pintu masuknya di Pulau Bale. Di Pulau Bale ya. Oke, baik. Artinya jadi kalau misalnya mau berwisatanya tinggal cari di sekelilingnya, tapi untuk homestay-nya atau tempat menginapnya di Pulau Bale sangat banyak tersedia Pak ya. Iya. Oke, baik ya. Jadi Extra Mania nggak usah khawatir ya. Ke Pulau Banyak, di Pulau Bale ini menawarkan homestay yang alternatif murah Pak, murah meriah Pak. Iya. Berapa tarifnya Pak kalau boleh disebutkan? Kalau satu malam untuk yang dikelola oleh BUMDes, kita 250 per satu malam. 250.000 per satu malam. Itu satu kamar atau homestay itu terdiri satu dari homestay dia. Oh, satu homestay. Satu homestay bisa, cuma yang kita fasilitasi satu ranjang yang untuk 2 ranjang keluarga. Kayak kita tambah dengan lesehan di bawah. Nah, itu kalau untuk 10 orang, 15 orang bisa satu homestay. Pondok itu. Satu homestay. Artinya muat banyak dong Pak ya. Banyak, cuma tidak lengkap fasilitas kasur semua kan, hanya kita bikin untuk satu keluarga kasur. Itu dari segi homestay Pak. Bagaimana dengan kulinernya Pak? Kira-kira misalnya kita nginap di situ, ada nggak kuliner yang ditawarkan dari warga mungkin sekitar gitu Pak? Kalau pada saat ini belum ada. Makanya program kita ke depan sebetulnya kalau tidak ada pandemik ini. Karena lokasi BUMDes kita itu luas, kita mau buat semacam ajak masyarakat untuk jualan masakan kuliner asli pulau. Tapi dengan terjadinya pandemi ini, orang juga berkurang datang ya kan? Apalagi infrastruktur arah ke sana tadi masih belum memadai begitu Pak ya. Bukan kita tidak fasilitasi dari dana desa, tapi karena kerusakan itu dilakukan oleh pihak ketiga, masyarakat lain, artinya dia melakukan galian C, memakai mobil coal diesel. Jadi begitulah akibatnya jalan tersebut rusak. Jadi kalau masyarakat untuk memperbaiki jalan tersebut dari dana desa, masyarakat tidak setuju. Karena kenapa? Apalagi kalau nanti kita lakukan dengan dana desa, besok dia akan jalan lagi, dia akan rusak lagi. Apalagi menurut masyarakat yang punya usaha ini salah satu anggota DPR, maunya dia lebih memikirkan Pulau Banyak, khusus Pulau Bale. Apakah misalnya aspirasinya masuk ke situ begitu kan ya Pak? Iya, baik. Menarik nih Extra Mania semua ya. Ada juga ternyata kendala-kendala yang dihadapi oleh Pak Sudirman selaku kepala desa ya terkait dengan infrastruktur di desanya, supaya juga kalau misalnya diperbaiki itu juga semakin menunjang untuk BUMDesnya ya. BUMDesnya khususnya homestay ya bisa menghasilkan PAD tentunya Extra Mania semua. Itu ada berapa homestay Pak? Banyak Pak?
8. Ada 8 ya? Ada 8. Kalau untuk fasilitas warung makannya, Ya. kita ada 1 dan 1 ada terpisah dia warung kopi, mie, kan gitu. Iya. Nah, jadi program ke depan kalau bisa ini kami akan bangun taman bermain untuk anak-anak atau pengunjung. Iya. Karena di sana kita sebetulnya Desa Pulau Bale ini terdaftar di pusat, salah satunya adalah desa wisata. Di Di pusat. pusat, iya. Oke. Maka dengan terdaftarnya kita desa wisata di pusat, kami kemarin tuh pada tahun 2014 Iya. kami dipanggil ke Jakarta bertemu dengan Menteri Desa. Iya. Se-Indonesia itu ada 8 kabupaten, Iya. salah satu dari Aceh, Iya. itu Pulau Banyak, Desa Pulau Bale. Desa Pulau Bale. Iya. Ya. Dengan munculnya kita desa wisata tadi, ada imbasnya ke desa lain, seperti Pulau Bagu tadi dan Teluk Nibung. Iya. Mereka geografisnya bisa dijual. Dengan nama kita tadi terdaftar di pusat sebagai desa wisata. Iya. Nah, jadi dengan itu tadi maka ada imbasnya ke desa lain. Desa lain mendukung geografisnya. Ada pantai, ada pasir, ada lautnya. Nah, jadi itu salah satunya. Jadi ke depan juga kami lagi juga coba bicara dengan kementerian untuk melanjutkan sebagai terdaftarnya desa wisata Desa Pulau Bale. Pulau Bale ini upaya-upaya ke depan untuk bukan saja bergerak di bidang homestay. Saya punya program ke depan untuk daratan kita buat sebuah taman bermain, yang di laut juga kita buat taman lautnya, dan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, apalagi sekarang masyarakatnya lagi galak-galaknya keramba ikan hidup, kakap putih. Nah, jadi kita coba dengan dana desa berikutnya akan kita coba pembibitan kakap putih. Kakap putih. Tidak lagi kalau selama ini kita beli dari Aceh Utara, Medan. Jadi angka kematian itu sangat tinggi karena bibit itu untuk membutuhkan oksigen. Apalagi perjalanan dari Aceh Utara berapa jam sampai ke Singkil, sampai Pulau Banyak lagi, kan begitu. Jadi menurut saya kami juga sudah programkan kalau desa lain mereka bidang wisata, mungkin kita bisa bidang-bidang lain. Penopangnya begitu katakan. Karena Bundes itu bukan saja bergerak di bidang wisata. Semua usaha bisa dilakukan di Bundes. Gitu ya. Yang penting ada semangat, ada kemauan, ada kebersamaan di masyarakat. Keramba ikan kakap putih gitu Pak ya. Itu termasuk ikan yang langka dan mahal tuh harganya Pak. Ya, karena semua itu ekspor. Ekspor tuh ya komoditasnya. Bagaimana nih persiapan? Kita tahu ya belum lama ini kabarnya ya investasi dari Uni Emirat Arab bakal berinvestasi di Pulau Banyak, salah satunya di pulau-pulau yang ada di masuk administrasi Pulau Bale. Bagaimana persiapan Pak Sudirman selaku kepala desa Pak menyambut investasi dari Uni Emirat Arab? Silakan Pak. Sesuai dengan juga arahan dari pimpinan kabupaten. Dalam hal ini Pak Bupati, asisten 1, setelah diadakannya survei dari Uni Emirat Arab beserta Pemda setempat mengunjungi semua pulau-pulau yang ada di Pulau Banyak. Salah satunya adalah Pulau Sikandang, Pulau Orongan, Pulau Pabisi, Pulau Tailana. Dan pulau-pulau itu kan ada beberapa hak milik masyarakat yang ada di 2 kecamatan, yaitu Pulau Banyak Barat dan Pulau Banyak. Jadi karena beberapa pulau yang saya sebut tadi itu masuk ke wilayah administrasi Desa Pulau Bale, saat ini kita sesuai dengan arahan untuk mengidentifikasi hak pemilik masing-masing dan melihat dan meminta membuktikan alas hak surat masing-masing setiap pulau-pulau tersebut.
Jadi untuk sementara baru tahapan itu yang kita lakukan, yang kerjasama dengan Dinas Pertanahan, Badan Pertanahan, dan juga pemerintah dalam hal ini adalah pemerintah Kabupaten Aceh Singkil. Jadi kita juga kerjasama dengan desa lain, karena seperti saya katakan tadi, beberapa pulau itu adalah pemiliknya bukan orang Pulau Banyak saja, ada juga orang Pulau Banyak Barat. Namun untuk penyelesaian administrasinya, mereka ini yang masyarakat Pulau Banyak Barat harus ditunduk dan menyelesaikan ke Kecamatan Pulau Banyak, dalam hal ini Desa Pulau Bale. Pak, apa yang ditawarkan dari pulau-pulau yang Bapak sebut tadi, kok bisa Uni Emirat Arab agak tertarik dengan pulau-pulau itu? Seperti Tailana, Orongan, Sikandang, Ujung Batu, dan lainnya, Pak. Kalau dari pulau-pulau tersebut, dari pandangan kami, mungkin beda juga dari pandangan orang itu. Tapi secara kasat mata kalau kita lihat, terumbu karangnya masih alami, dan dia juga punya pasir, walaupun dia pulaunya kecil tapi dia punya gunung. Ada salah satu pulau yang dia sangat salah satunya Pulau Orongan, mempunyai bukit dan Sikandang itu. Itu mereka sangat tertarik melihat satu pulau itu. Kalau di Pulau Aso, mereka juga melihat dari pinggir pantai sampai ada 2 kilo ke tengah laut. Itu masih bersifatnya dangkal dan bersih. Mungkin itu salah satu yang mereka lihat. Mungkin saja mereka punya program untuk membuat homestay sampai ke tengah laut mungkin. Seperti bagaimana di daerah lain kita lihat ada homestay yang di laut, yang berjejer, yang di bawahnya hidup terumbu karang dan ikan-ikan hias. Mungkin itu salah satunya menurut kami. Artinya pasir pantainya itu landai, Pak? Landai, iya. Panjang gitu ya? Berarti termasuk di wilayah-wilayah Pulau Bale dong. Jadi selama ini, Pak, begitu eksotisnya pulau-pulau tadi, Pak, yang berada di administrasi Pulau Bale, siapa yang mengelola, Pak, selama ini, Pak? Kalau selama ini, sebelum pandemi, ini ada beberapa bungalow yang masyarakat punya. Sesuai dengan yang pemilik tadi. Itu di Sikandang ada 3 pengusaha masyarakat di situ yang punya bungalow dan kotek-koteknya. Dan begitu juga Tailana. Itu Tailana yang selama ini kunjungan turis mancanegara selalu Tailana dia tuju. Betul. Apa yang ada di Tailana, Pak? Sehingga turis-turis dari mancanegara kok banyak yang ke situ, Pak? Itulah terumbu karangnya. Terumbu karangnya. Bukan di situ tidak ada ombak. Oh, bukan main selancar, Pak, tidak, di situ? Tidak, di situ hanya terumbu karang dan pasir putihnya. Berarti snorkeling orang snorkeling, itu ya? Jadi beberapa pulau yang saya sebut tadi, keunggulannya itu menurut saya karena terumbu karangnya dan pasir putihnya. Berarti pandemi ini sangat berdampak, Pak, ya, terhadap kunjungan utamanya dari wisatawan mancanegara begitu, Pak, ya, yang biasanya singgah ke pulau gitu kan. Mereka kan, apalagi turis-turis ini hobi berjemur, Pak, ya. Kalau lihat kondisi yang seperti Bapak sampaikan tadi, memang sangat strategis bagi mereka di situ, Pak, ya. Sebetulnya Pulau Banyak ini di tahun 89 dari 80-an. Itu sudah dikelola oleh orang dari Bukit Lawang untuk wisatanya. Cuman kita dari masyarakat kita tidak mengerti saat itu bisnis itu. Masih belum menyadari begitu, belum Pak, menyadari. Ya? Itu dari Bukit Lawang ada 2 pengusaha, mereka kelola itu saat itu Palambak dengan Pulau Rangit. Itu pengusaha Bukit Lawang. Tapi saat itu tidak ada pengunjung lokal khusus, orang-orang bule semua. Tapi karena itu saat itu terjadinya hancur itu, masa kita komplit, tambah tsunami, maka hilang. Nah, jadi kalau masalah Pulau Banyak, secara umum saya sebut, masalah wisata ini, sebetulnya kita masyarakat Singkil sudah terlambat sebetulnya. Sudah duluan orang menjual. Sudah duluan orang menjual. Makanya banyak anak-anak kami di sana yang tidak sekolah bisa berbahasa Inggris. Oh gitu, Pak, ya. Nah ini gimana nih? Walaupun ya kan kunjungan wisatawan minim ya,
bagaimana anak-anak mudanya untuk menjadi gaek katakanlah Pak dari turis-turis itu Pak? Masa pandemi turis tidak ada masuk. Semua yang masuk pada saat ini sejak pertengahan tahun 2000 sampai 2021 ini turis-turis tidak ada yang masuk. Semua ini pengunjung lokal dari Medan, Jakarta, Banda Aceh. Jadi para pemuda sana dan masyarakat yang punya usaha sampan, Robin, itulah mereka memanfaatkan untuk transportasi, menawarkan alat berenang, menawarkan transport. Itulah yang mereka lakukan pada saat ini. Oke, baik. Jadi pandemi ini sangat terpukul juga Pak ya, sangat berpengaruh ternyata ya terhadap khususnya destinasi wisata di Pulau Banyak justru semua yang biasanya kunjungan dari turis-turis mancanegara ya, apalagi sekarang dibatasi begitu ya, dan ini menjadi menurunnya ya Pak, menurun ya untuk omsetnya terutama mereka-mereka yang concern di wisata tadi Pak ya. Oke, baik. Pak, selain daripada BUMDes ya yang konsen terhadap tadi homestay begitu ya, bagaimana untuk kita tahu nih ikan-ikan di Kabupaten Aceh Singkil itu hampir semuanya dari Pulau Banyak sana Pak. Apakah ada misalnya konsen BUMDesnya untuk bagaimana menghimpun ikan-ikan itu kemudian dijual lagi begitu Pak? Karena memang kita tahu Pulau Banyak itu adalah dua komoditinya perikanan dan wisata kan. Cuman kalau untuk bisa seperti yang disampaikan tadi, bagaimana BUMDes ini mengalihkan usaha untuk mengumpul ikan-ikan, BUMDes yang bisa mengelola untuk pelemparan ke Medan misal. Misalnya. Tapi kalau itu sulit kita lakukan karena para pengusaha-pengusaha ikan yang ada di pulau itu dia sudah ada semacam ada turunan. Artinya turunan dia juga punya toke yang memodali awal dan sampai juga di bawah dia juga merangkul nelayan tersebut yang juga tunduk kepada toke tersebut. Jadi ikannya hasil tangkap nelayan itu tidak bisa dilempar kemana-mana selain dari kepada toke tersebut. Jadi paling kita kalau memang bisa nanti BUMDes ini bergerak itu tadi seperti saya katakan kita coba untuk buat keramba apung dan juga semacam pembibitan ikan. Kita buat semacam keramba-keramba kecil. Jadi masyarakat di sana, nelayan sana tidak lagi membeli ke tempat lain. Kalau kita beli ke tempat lain, angka kematiannya itu sangat tinggi begitu katakan Pak ya. Pak, ada pertanyaan nih dari salah satu pendengar ya, Winda di Aceh Singkil, katanya dia ingin ke Pulau Tailana Pak. Kalau ke Tailana itu bagaimana kita misalnya sampai ke pulau itu Pak? Dari Singkil misalnya menaiki perahu, kemudian apa yang bisa saya dapat di Tailana katanya Pak? Mau liburan nih sepertinya Pak ke Tailana nih Pak. Kalau mau ke Tailana sudah jelas dari Singkil ke Pulau Banyak dulu. Naik ini ya? Kapal kan, feri. Singkil Hebat 3 gitu Pak ya? Kapal feri. Karena semua wisata yang berkunjung ke Pulau Banyak tetap turunnya di Desa Pulau Bale semua. Pulau Bale semuanya Pak ya. Baru nanti mencar. Mau dia ke Tailana, mau ke Palambak, mau ke Pulau Panjang, nanti mencar. Jadi untuk ke Tailana, kita perlu lagi transport yang ada di Pulau Bale. Naik Robin nyambung gitu Pak. Nyambung lagi. Jadi di sana sudah ada orang-orangnya atau pelaku-pelakunya yang khusus Tailana untuk diantar ke spesial ke sana ke gitu, Tailana. Berapa ongkosnya tuh Pak? Bervariasi. Bervariasi. Kalau kita memakai speedboat, berapa orang misalnya, kan? Kalau transport misalnya kita dari Bale ke Thailand, biasanya orang tidak mengambil tidak mengambil satu pulau. Ada beberapa pulau. Kebiasaan dari Pulau Bale
luncur ke Pulau Panjang, langsung ke Rangit yang Menara Toer. Yang ada menaranya Pak ya. Langsung Pulau Sikandang dan juga nanti sampai Thailand atau mampir juga di Bundes Haloban Naga Resort. Itu takarannya targetnya sekitar 2 juta itu. Keliling pulau Pak? Iya. 2 juta sudah keliling pulau? Sudah keliling pulau. Oke. Tinggal kita mengambil kendaraan mana, speedboatnya atau mesin robinnya. Kalau speedboat mungkin sudah jelas tambah lagi kena BBM-nya. Ya kan? Pak. Ya kalau rame-rame saya rasa patungan begitu patungan, Pak. Biasanya orang-orang yang datang patungan. Bahkan ada orang yang mengambil semacam boat yang agak besar yang terbuat dari kayu. Itu bisa rombongan orang itu, jadi bisa titian, memudahkan lah. Iya, memudahkan, nggak terlalu berat kali ya Pak dengan segitu besarnya. Tapi itu tadi hasilnya ya kita dimanjakan dengan pemandangan-pemandangan indah di pulau tentunya Pak. Iya, betul. Kalau kita sifatnya charter, itu tadi 2,5 juta atau 2 juta, tinggal kita nego. Memang di sana belum ada sebuah ketetapan ketentuan, masih ada tawar-menawar yang juga kita harapkan menyangkut dengan hal ini adalah Dinas Pariwisata Aceh Singkil. Ini semoga dikoordinir para pelaku wisata yang ada di pulau itu. Semoga para pelancong, para tamu tidak ada kesan kecewa, misalnya dengan kos-kos yang tidak tetap misalnya kan. Jadi hal ini siapa yang bisa melakukan itu? Siapa yang bisa memberikan pandangan kepada para pemuda pelaku yang ada di pulau? Ya sudah jelas dalam hal ini Dinas Pariwisata Aceh Singkil. Jadi inilah yang masih bervariasi transportasinya. Pandai-pandai kita nawar lah kalau gitu Pak. Iya. Terus Pak gimana dengan promosinya Pak? Promosinya selama ini dari mana aja Pak? Kalau promosinya selama ini ada juga lembaga-lembaga yang pihak-pihak ketiga menurut kita itu. Ada yang dari dinas provinsi, ada lokal, ada LSM yang juga mau mempromosikan Pulau Banyak itu. Termasuk juga kita anak-anak muda di sana juga mempromosikan wisata Pulau Banyak itu lewat YouTube. Lewat YouTube. Iya. Oke. Dari video-video konten mereka begitu Pak ya. Artinya sangat terbantu di sana Pak ya. Kemudian Pak, saya ingin tahu bagaimana respon masyarakat ya. Kita tahu ya sebenarnya kalau Pulau Banyak ini masyarakatnya sudah terbiasa dengan kedatangan para turis-turis tadi begitu Pak ya. Sebelum pandemi juga mereka sudah biasa kok turis masuk begitu. Nah, kalau dari investasi Uni Emirat sendiri bagaimana Pak dari masyarakatnya Pak? Kalau masyarakat Pulau Banyak sangat mendukung, sangat antusias. Antusias Pak ya. Makanya masyarakat ini berbondong-bondong untuk menyerahkan alas hak tanahnya yang termasuk di dalam beberapa pulau tadi. Sangat mendukung. Artinya tidak ada kendala dalam hal ini Pak? Iya, tidak ada kendala. Cuma selama ini juga kami sebelum Uni Emirat Arab ini masuk, seperti bule-bule ini, turis-turis ini, dan juga pada akhir-akhir ini pengunjung-pengunjung lokal, di situ kita tetap buat aturan di masyarakat kita. Karena aturannya apa? Untuk para turis tidak bisa berpakaian sembrono. Sembrono gitu ya. Kalau dia sudah sampai ke Pulau Sikandang atau Palembang silakan. Dan begitu juga Pak pengunjung yang lokal juga harus kita tetap jaga ketentuan, apalagi kita ini di wilayah Provinsi Aceh. Tidak lepas dari syariat Islam. Betul Pak. Dan juga kami dari pemerintahan desa tetap menyampaikan, menyurati kepada yang punya usaha penginapan. Semoga yang menginap tidak sembarang kita terima, dilihat, cari tahu dulu apakah dia sudah suami istri atau tidak. Itu tetap kita jaga. Artinya juga nggak sembarangan ya, walaupun di tengah pulau gitu ya kan. Nanti sembarang suka hati juga gitu, nggak bisa ya. Ada Pak Sudirman nih duluan ya yang bakal men-skat kalau misalnya stop gitu, nggak boleh nih ya kalau mau sembarangan gitu kan. Pak, terakhir sebelum kita tutup Pak, kira-kira apa nih harapan Bapak untuk pemerintah Kabupaten Aceh Singkil selain daripada tadi Pak, mungkin infrastruktur perlu ditingkatkan, apalagi apa aja Pak kira-kira Pak?
Selain dari infrastruktur, untuk perbaikannya sudah jelas masalah transportasi. Mudah-mudahan transportasi sekarang kalau kapal feri alhamdulillah sudah 1 hari itu bisa PP Pulau Banyak Singkil kan, gitu. Cuman sekarang lagi juga yang harus kita kuatkan fasilitas-fasilitas wisata yang ada di pulau-pulau. Yang sekarang kan ada Pulau Pelambak itu salah satunya ada usaha wisata yang Pemda punya. Itu di Pulau Bale, Pak? Pulau Pelambak. Pulau Pelambak itu masuk Wilayah Pulau Bagu sebetulnya. Ya juga tidak salahnya kita sampaikan harapan juga untuk melengkapi fasilitas-fasilitas wisata. Semoga aset pemerintah kabupaten yang ada di Pulau Pelambak tidak begitu tertinggal sia-sia begitu. Harus adalah semacam penjagaan dan apanya. Jadi satu lagi yang juga kita memang ini sudah masuk dalam wilayah Pulau Banyak Barat, tapi sangat kita sayangkan tempat daerah Ujung Lolo. Ujung Lolo itu tenarnya dengan ombak. Tapi yang kita sayangkan ombak itu bukan kita punya. Kok bisa bukan kita punya? Kenapa gitu, Pak? Jadi yang jual ombak kita itu pengusaha Medan. Sementara itu kan daerah kita. Iya, betul, Pak. Ini juga pernah saya sampaikan masa Pak Faisal sebagai Kepala Dinas Pariwisata. Maka di sana kapal-kapal layar yang masuk dari Sibolga, Padang, itu mereka masuk dari agen-agen Padang, Nias, dan Sibolga. Mereka menuju daerah kita. Lokasi wisata Aceh Singkil. Tapi itu semua hasilnya masuk ke daerah agen-agen lain. Seperti ombak tadi. Jadi ombak tadi yang jual ombak itu adalah orang Medan kepada para turis selancar tadi. Kenapa kita bisa nggak dapat? Harapan saya bagaimana ini ke depan. Semoga hasil itu bisa pemerintah Aceh Singkil yang mendapatkan hasil tersebut. Itu mungkin. Kalau untuk daerah saya yang sangat diharapkan memang itu tadi infrastruktur ya. Saja. Oke, terima kasih Pak Sudirman ya. Mungkin Bapak mau sapa dulu nih warga Bapak di Desa Pulau Bale nih. Ini Pak kecilnya di sini gitu Pak. Ya, kepada masyarakat saya khusus masyarakat Pulau Bale yang ada di Jalan Surya dan juga Jalan Makmur. Sore ini kita ada di Radio Extra. Dan juga saya sampaikan kepada para pemuda yang lagi sekarang giatnya latihan untuk tari-tari budaya. Semoga harapan saya betul-betul ada latihannya dan tidak bolos, dan para pelatih juga betul-betul memberikan pelatihan kepada anak-anak muda dan juga anak-anak sekolah. Karena ini tari budaya ini sudah mulai hilang di Kecamatan Pulau Banyak. Karena yang bisa sekarang adalah orang-orang umur 60-70 tahun. Jadi kalau orang-orang tua ini sudah meninggal, siapa yang menggantikan? Jadi harapan saya kepada rekan-rekan, anak-anak saya dan kawan-kawan saya yang lagi latihan dan juga para pelatihnya, saya harapkan semoga betul-betul ikut latihan tersebut dengan baik dan sukses. Oh, ternyata lagi giat budaya juga Pak? Iya betul, karena itu juga kami kan selama ini kan sering ada tamu-tamu minta tawar tari budaya adat kan. Karena saya juga kurang nampilkan, selama ini saya tampilkan orang-orang tua. Jadi kesannya kurang bagus. Jadi bagusnya bagaimana ke depan ini akan saya giatkan lewat anggaran desa ini. Saya bina anak-anak. Jadi kalaupun satu saat tamu-tamu datang minta itu, sudah kita siap untuk tampilkan salah satunya. Jadi pusat nanti penampilannya di daerah homestay, apalagi view-nya ada jembatan Balibung. Iya, ya? makasih.
Oke, terima kasih Pak Sudirman ya. Dan tentunya ini untuk para pemudanya nih sudah didukung sepenuhnya oleh Pak Kepala Desa bagaimana untuk meregenerasi ya tari-tari adat khas dari Pulau Banyak tentunya ya. Terima kasih Pak Sudirman, sampai ketemu lagi di lain kesempatan, dan Ekstra Management thank you juga udah bergabung di sini ya, dan tentunya program Desa Menyapa hadir setiap Senin, Rabu, Kamis, dan Jumat hanya di 1048 dari pukul 17 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Ketemu lagi di lain kesempatan. Tapi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.